Kita menunggu tanggal 20 ini. Tanggal 20 Maret ini kemungkinan KPU kan sudah akan mengumumkan hasil akhir dari Pilpres dan Pileg. Dan setelah diumumkan secara resmi itu kan ada surat keputusan KPU. Nah, surat keputusan KPU itulah yang menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi. Dan berdasarkan peraturan yang berlaku, pihak yang tidak puas terhadap keputusan KPU itu dapat melakukan perlawanan ke Mahkamah Konstitusi permohonan supaya keputusan KPU itu dibatalkan. Dan itu hanya diberi waktu 3 hari. 3 hari dari tanggal 20. Tanggal 23 itu permohonannya sudah harus masuk. Dan kalau hasilnya tetap seperti sekarang, artinya kan Pak Prabowo Gibran kan sebagai pemenang, anggaplah seperti itu kan. Kalau tidak ada sengketa gitu. Kalau misalnya yang bisa mengajukan permohonan pembatalan itu kan hanya pihak yang kalah kan. Hal ini adalah Pak Ganjar dan Pak Anies begitu. Nah, kita kan belum tahu apakah mereka satu-satu akan mengajukan permohonan pembatalan sengketa ke MK atau mereka bergabung. Nah, kita tuh belum tahu. Nah, jadi tugas dari kami di TKN-nya Pak Prabowo itu tugas saya lah mempersiapkan para lawyer. Sudah dirumuskan dan sudah diterap surat kuasanya, sebentar lagi akan disampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran untuk ditandatangani. Ada sekitar 36 orang lawyer dan akan standby begitu. Kalau mereka tanggal 23 nanti mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, kita juga akan menyampaikan surat kepada mereka sebagai pihak terkait atau pihak tergugat intervensi dalam perdagangan. Nah, jadi sebagai pihak terkait kan nanti kita menunggu, kan itu harus diputuskan oleh rapat musyawarah hakim MK apakah akan diterima sebagai pihak terkait atau tidak. Biasanya sih diterima. Kalau diterima ya kita akan hadir di MK. Itu posisi kita itu sejajar dengan KPU. Karena kan yang melakukan permohonan kan adalah misalnya Pak Ganjar dengan Pak Anies. Yang termohonnya kan KPU. Dan kami ini adalah pihak terkait yang melakukan intervensi. Jadi posisi kita itu sebenarnya agak sejajar dengan KPU. Jadi sebenarnya hanya KPU sebagai termohon, dan kita sebagai pihak terkait itu kita berhak untuk memberikan jawaban, ya, tanggapan, menyanggah bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, menyanggah keterangan-keterangan saksi yang diberikan oleh saksi ahli yang mereka ajukan, dan kita juga bisa mengajukan bukti-bukti sebaliknya. Jadi kalau mereka mengatakan ada kecurangan, kita bilang ini nggak curang kok, ini buktinya. Gitu. Jadi posisi kita itu sejajar dengan KPU. Prof, kalau yang 36 sudah ada nama-namanya, itu siapa saja, apakah termasuk Pak Otto Hasibuan yang akan jadi yang dimasukkan sebagai ini sih nanti diputuskan oleh Pak Prabowo sendiri ya. Jadi yang kita musyawarah juga dengan Pak Otto, dengan Pak Ojek Kaligis. Jadi yang dimasukkan sebagai ketua tim itu saya, karena memang bidangnya hukum tata negara kan, dan hukum administrasi negara. Yang kedua wakil ketuanya itu diajukan adalah Pak Hasibuan. Wakil ketua juga Pak Ojek Kaligis, wakil ketua juga Pak Dr. Fahri Bahmid dari Makassar ya. Jadi itulah yang, dan seluruhnya itu ada 35-36 lawyer, dan sebagian besar adalah lawyer profesional, dan beberapa memang adalah nama-nama yang diusulkan oleh partai koalisi. Jadi dari Golkar ada, dari Gerindra ada, dari partai lain juga ada. Ya, ada yang mengusulkan nama si A si B, tapi ini nggak bisa, ini anggota DPR. Ya, anggota DPR kan. Berarti Bang Habibur bisa di Prof Dasko. Walaupun mereka anggota DPR, walaupun mereka advokat, dia nggak boleh. Dan pada advokatnya di suspend sementara. Profesional itu Masa 3 pengacara, kalau dari 03 seperti apa Pak? Kamera Prof. Ya sudah, kita juga sudah nyiapkan dan menunggu keputusan KPU. Akan ada tokoh-tokoh pengacara yang digandeng Kamera, Prof. selain Pak Todung misalnya dari luar 03 Prof. Banyak yang sudah daftar itu dari berbagai daerah, dari berbagai profesi pengacara. Tapi untuk apa terlalu rame-rame. Tapi Kamera, banyak Prof. juga ya kita suruh ya ikut aja nanti kalau mau ikut. Banyak lah nanti. Tapi Prof sendiri kan Kamera, mantan Prof. ketua MK ya. Apakah Anda akan merasa ada konflik kepentingan ketika nanti ikut mengajukan gugatan itu ke MK, Prof? Oh
Oh enggak, karena saya bukan hakimnya sekarang, saya enggak punya konflik kepentingan. Karena sekarang saya prinsipal. Saya kan bukan hakim, nggak ikut memutus karena apa konflik kepentingan. Tapi apakah Prof juga merasakan mungkin ada batasan karena putusan Kamera, sengketa Prof. ini harus diputuskan Izin, dalam Prof. 14 Kamera. hari kerja. Sementara Izin kamera, baru Prof. kali ini kita Kiri, akan Prof. mengalami gugatan Pilpres itu ada 2, tidak Kiri, satu Prof. seperti pemilu sebelumnya, Prof. Prof, kiri Prof. Enggak, menurut saya ada masalah ya, itu kan soal gratisnya 14 hari. Kan sebenarnya pokok-pokok masalahnya sama kan. Tinggal beda tempat, beda angka, beda apa gitu kan. Tapi pokok masalahnya kan Jadi kesalahan, dugaan kesalahan menyelenggarakan keputusan kan masalahnya sama. itu petitumnya itu nanti yang diajukan, Prof. Ya, yang saya baca di media gitu. Kalau yang saya ya itu, tapi yang satu datang. Prof, susah nggak Prof untuk membuktikan kejahatan yang sistematis dalam pemilu 2024 nanti? Kemudian biar pengadilan kalau itu ya. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.